Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fulvinus Juniartono. Shalom, selamat pagi sahabat Kristus yang setia, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Kita dipertemukan kembali lewat ibadah doa pagi hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kita menjadi kekuatan kita untuk kita tetap bersemangat dalam menjalani hidup ini. Marilah kita satukan hati kita, jiwa dan pikiran kita untuk bersaat teduh bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang bersimpuh di hadapan-Mu saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih manakala di pagi hari ini kami boleh menjumpai Dikau kembali lewat ibadah doa pagi hari ini, di mana kami boleh berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga merenungkan dan mempergumulkan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami sampaikan. Untuk itu, terangi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, maupun umat Tuhan yang lain yang akan mendengarkannya, sehingga firman Tuhan boleh dinyatakan dengan jelas dan benar. Akhirnya kami mau serahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam pimpinan tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum melanjutkan ibadah ini, bersama teman-teman dari GKI Coyudan Solo, marilah kita naikkan bersama sebuah pujian yang diambil dari PKJ 264, bait pertama dan ketiga. Apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Terbahagia
Sahabat Kristus yang setia, renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema, sudahkah kita melakukan ibadah dengan benar? Nats yang mendasarinya diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara dan mempergumulkannya, serta bersedia melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Pak Bonar adalah seorang Kristen yang saleh dan taat dalam melakukan ibadah. Dia bekerja di sebuah perusahaan penggergajian kayu yang letaknya tidak seberapa jauh dari rumahnya. Dia dikenal sebagai pekerja yang tekun, pekerja keras, ulet, rajin, teliti, dan memiliki sifat rendah hati, sehingga majikannya sangat menyayanginya. Pak Bonar diberi kepercayaan sebagai kepala bagian logistik yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang juga keluar masuknya barang. Dalam menjalankan tugasnya, Pak Bonar didampingi dengan sejumlah karyawan yang membantu pekerjaan tersebut. Selaku kepala, Pak Bonar memimpin rekan-rekannya atas dasar dan prinsip hidup Kristiani. Misalnya, dia menghimbau mereka untuk tidak berkata-kata kasar, selalu bersikap ramah dan santun, melarang merokok, dan banyak lagi hal-hal lain yang juga ia teladankan kepada rekan-rekannya. Di rumah pun, di tengah-tengah kehidupan keluarganya, Pak Bonar juga selalu memberi teladan dan mengajak seluruh anggota keluarganya untuk memelihara dan mempraktekkan nilai-nilai hidup Kristiani sesuai hukum-hukum dan kehendak Tuhan. Setiap hari sebelum makan malam, keluarga Pak Bonar juga mengadakan mesbah keluarga, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa bersama, dan pada kesempatan ini mereka juga saling mengingatkan dan saling menguatkan supaya mereka tetap bisa menjalani hidupnya, yaitu kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sahabat, sebelum kita lanjutkan perenungan kita pagi hari ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk memahami makna ibadah yang sesungguhnya. Banyak orang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan ibadah atau beribadah itu hanya sebatas kegiatan persekutuan seperti bila kita ikut kebaktian di gereja, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, atau melakukan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemujaan dan penyembahan kepada Allah. Tetapi sesungguhnya bukan itu saja. Ibadah yang sesungguhnya juga menyangkut lingkup hidup yang lebih luas. Ibadah yang benar juga harus terekspresi dengan apa yang kita lakukan dalam hidup keseharian kita, dengan melakukan tindakan kasih kepada sesama. Nats yang menjadi perenungan kita hari ini dari Roma pasal 12 ayat 1 menekankan tentang ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita semua harus ingat dan menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah berdiam, bait Roh Kudus tinggal. Itulah sebabnya kekudusan tubuh dan kekudusan hidup adalah hal yang mutlak yang harus kita jaga dan kita perjuangkan. Sebagai anak-anak Allah, kita harus menjaga integritas diri kita. Janganlah kita hidup semaunya dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah orang lain melihat Kristus hidup dalam diri kita,
sehingga Kristus selalu dipermuliakan. Mempermuliakan Kristus dalam tubuh kita berarti kita harus menjaga kekudusan tubuh kita, kekudusan jiwa, pikiran, sikap, perkataan, dan perilaku hidup kita setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Bukan saja pada saat kita beribadah di gereja, bukan saja pada saat kita berpelayanan gerejawi, tetapi dimanapun juga, di tengah kehidupan keluarga, dalam pekerjaan kita di kantor, di tengah kehidupan masyarakat, dan sebagainya. Kita harus menjadi surat Kristus yang hidup, yang siap dibaca semua orang. Marilah kita persembahkan kepada Tuhan hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah yang disebut ibadah sejati. Ada banyak firman Tuhan dalam Alkitab yang menegaskan tentang ibadah. Saya ambilkan contoh dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27 yang mengatakan demikian. Kalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dari nats Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27 tersebut, kita dapat melihat dengan jelas apa yang sebenarnya diajarkan oleh Tuhan. Bagaimana kita menyikapi hidup kita dengan benar. Bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga tutur kata dan tindakan kita. Dan bagaimana kita harus mewujudkan secara real ibadah yang murni dan sejati sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita semua terpanggil untuk mengaplikasikannya dalam relasi kita dengan sesama. Ibadah yang sejati harus kita ungkapkan secara nyata di setiap waktu dan situasi. Pertanyaannya menjadi refleksi bagi kita semua, apakah melalui semua yang kita lakukan saat ini, apakah kita selalu mendukakan Tuhan, mengecewakan Tuhan dengan melanggar kekudusan hidup, atau kita membuat malu Kristus, menjadi batu sandungan bagi orang lain, atau kita sudah memuliakan Kristus? Ini memang tidak mudah, tetapi kita dapat melakukannya dengan anugerah Allah. Bersediakah kita mewujudkan iman kita dengan menunjukkan keprihatinan, belas kasihan, kepedulian kita kepada sesama? Selalu tekun berdoa, taat membaca firman Tuhan, taat beribadah. Kita dapat membangun mezbah bagi Allah kapanpun dan dimanapun. Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk dapat mewujudkan ibadah sejati. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang bersama kita naikkan doa-doa syafaat. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami hendak menyampaikan berbagai pergumulan kami yang akan kami ungkapkan lewat doa-doa syafaat kami. Kami ingin mendoakan jemaat dalam kehidupan keseharian mereka. Dikau limpahkan mereka kesehatan yang baik. Dikau cukupkan mereka lewat usaha pekerjaan mereka dalam kebutuhan mereka sehari-hari. Dikau sertai dalam kehidupan rohani mereka agar mereka selalu taat akan firman Tuhan, hidup dalam ikatan kasih antara sesama anggota keluarga dan juga antar sesama anggota jemaat. Dalam kehidupan menggereja, kiranya mereka juga selalu rindu beribadah, tetap tekun mencari Tuhan, dan mau mengikuti acara-acara persekutuan dan pembinaan yang diadakan.
akan halnya kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya menghadapi pemilu tahun depan. Berilah hikmat kepada mereka yang terlibat berpolitik, agar dapat menciptakan iklim politik yang sehat, yang bersih dan jujur, terkendali juga sehingga kehidupan masyarakat tetap berlangsung aman, tenang, dan kondusif. Pada akhirnya kami mau menyerahkan kegiatan kami hari ini, baik pekerjaan, pelayanan, dan kegiatan kami yang lain, ke dalam tangan pimpinan-Mu, sehingga semuanya berjalan baik dan lancar, dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan dalam semuanya agar nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.